Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya hanya ingin share mengerjakan soal UP. Ini hanya sekadar contoh kisi-kisi berdasarkan kisi-kisi UKMPPG Kemenang tahun 2025 ya, Bapak Ibu. Nomor 1 ini kisi-kisinya saya ambil dari yang di share ya. Disajikan materi pembentuk akhlak karimah, mahasiswa dapat menentukan rumus tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Materinya pembentukan akhlak karimah. Bapak Ibu bisa dibaca yang di atas ya. Kita ada C-nya C5 tingkatan sedang. Nah, di sini Bapak Ibu hanya diminta untuk membuat tujuan ranah sikap ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian materinya nanti tentang pembentukan akhlak karimah. Bapak Ibu kalau soalnya panjang-panjang, Bapak Ibu lihat tujuannya saja diminta untuk apa? Oh, membuat tujuan pembelajaran ranah sikap. Nah, Bapak Ibu boleh buka lagi KKO ya, yang kognitif, psikomotor, dan sikap. Ini ada soal bisa dibaca Bapak Ibu. Pak Fajar ada seorang guru PAI menyusun RPP untuk kelas 8 dengan materi meneladani akhlak terpuji Rasulullah. Ia ingin agar pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek kognitif tapi juga membentuk perilaku siswa yang mempercimerkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan nyata. Dalam RPP-nya Pak Fajar menuliskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pak peserta didik dapat memahami macam-macam akhlak terpuji dan menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah meninjau kembali perumusan tersebut, Pak Fajar merasa bahwa tujuan tersebut belum mencerminkan tujuan pembelajaran ranah sikap sebagaimana yang ditekankan dalam kurikulum. Pertanyaan, manakah rumusan tujuan ranah sikap yang paling tepat untuk menggantikan tujuan yang ditulis Pak Fajar agar sesuai dengan pendidikan agama Islam dalam membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik? A. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai bentuk akhlak terpuji Rasulullah berdasarkan hadis sahih. Tadi kita lihat lagi Bapak Ibu ya, ranah sikap ya. Jadi kita cari mana yang KKO-nya yang menjelaskan tentang sikap. Menjelaskan itu adalah kognitif. Yang B, peserta didik mampu membedakan itu kognitif ya. KKO untuk kognitif, kata kerja operasional, tujuan pembelajaran yang kognitif. Yang C, menunjukkan sikap jujur ramah santun. Nah, ini ranah sikap Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit asal kita paham KKO. Kemudian ada D, peserta didik menghafalkan ini juga ke ranah kognitif. Jadi yang benar adalah C ya Bapak Ibu ya. Tuh A, B adalah kognitif, memahami, menganalisis, bukan sikap ya. Menghafalkan, yang D itu menghafalkan, yang C baru benar ranah sikap. Kita lihat lagi yang nomor 2, ini adalah kisinya Bapak Ibu bisa dilihat. Disajikan narasi materi tentang kasus pernikahan mahasiswa yang dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai agar peserta didik mampu berpikir kritis. Ranah pengetahuan tingkatan soalnya C6, ini agak sulit Bapak Ibu ya. Tingkat kognitif sukar, materinya fikih kontemporer tentang pernikahan. Contoh soal Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran fikih kontemporer, seorang guru menyajikan kasus nyata. Ini sesuai kisi-kisi Bapak Ibu ya. Di sebuah daerah marak terjadi pernikahan siri di kalangan remaja, dilakukan tanpa wali sah dan tanpa pencatatan resmi di KUA. Hal ini menimbulkan polemik karena di satu sisi dianggap sah secara agama oleh sebagian pihak, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak dari aspek hukum dan perlindungan sosial. Guru ingin peserta didik mampu berpikir kritis dan mengambil posisi yang adil dan argumentatif berdasarkan prinsip fikih Islam dan hukum negara. Ia pun hendak merumuskan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif ya, dengan mendorong peserta didik untuk menganalisis secara mendalam dan merumuskan solusi hukum terhadap kasus tersebut. Pertanyaannya, manakah rumus tujuan ranah pengetahuan yang paling tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran berpikir kritis tingkat tinggi dalam konteks kasus fikih pernikahan kontemporer? Nah, besok kalau Bapak Ibu soalnya panjang langsung baca aja yang bawahnya ya, yang manakah atau yang ada bacaan tujuan pembelajaran begitu Bapak Ibu, biar tidak pusing ya. Boleh, tapi kalau memang tidak paham dengan cara yang singkat seperti itu boleh dibaca semua.
Di sini triknya adalah tujuan pembelajaran berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, berpikir kritis tingkat tinggi ini sudah masuk ke C4, C3, C4, C4, C5, C6 Bapak Ibu ya. High order thinking skill. Kita lihat peserta didik menyebutkan itu tidak HOTS atau tidak berpikir kritis. Peserta didik dapat menganalisis, ya, membandingkan, merumuskan. Nah, ini di sini jawabannya adalah D ya Bapak Ibu ya. D. Nah, kenapa D? Kalau yang A dan C itu mengingat, memahami, belum termasuk ranah analisis ya. Kalau udah berpikir kritis, dia harus bisa menganalisis, menyebutkan, membandingkan, bukan Bapak Ibu ya. Yang B sudah masuk ke analisis tapi belum menyentuh C6 karena tidak mampu mencipta, karena kakak indikatornya tadi C6 ya di soalnya. Jadi merumuskan dan menganalisis itu, kalau menganalisis masuk C4, merumuskan itu sudah masuk C6 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi KKU nya, nanti saya tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, kakak mengandung kata kerja operasional yang merumuskan solusi sesuai dengan C6 create ya. Kemudian ini adalah, nah ini adalah kisi-kisi yang nomor 3 Bapak Ibu, bisa dibaca. Ini saya salin, disajikan pernyataan materi tentang kriteria hadis sahih. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan yang paling sesuai supaya peserta didik mampu memiliki semangat gotong royong. Materinya hadis sahih, taksonominya C6, keterampilan psikomotor, ketika kesukarannya susah. Nah, ini lumayan Bapak Ibu ya. Ada soal diberi pernyataan. Dalam proses pembelajaran materi kriteria hadis sahih, seorang guru ingin merancang pembelajaran tidak hanya membuat siswa memahami teori tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial keagamaan, khususnya semangat gotong royong dalam konteks pembelajaran hadis. Guru tersebut bermaksud menyusun rumus tujuan pembelajaran ranah keterampilan yang mencerminkan integrasi nilai-nilai kolaborasi Islam melalui penerapan ilmu hadis. Pertanyaannya, manakah tujuan pembelajaran ranah keterampilan yang paling tepat dan sesuai dengan indikator agar peserta didik memiliki semangat gotong royong dalam konteks kajian hadis sahih? Jadi Bapak Ibu cari soalnya, intinya minta tujuannya dalam ranah apa, kognitif, afektif, atau psikomotor. Psikomotor itu keterampilan. Nah, kita lihat peserta didik menyusun laporan tentang ciri-ciri hadis sahih. Peserta didik mampu mengidentifikasi sanad matan hadis dan dalam kelompok kecil sesuai prinsip hadis sahih. Peserta didik mampu merancang menyajikan kajian kelompok tentang hadis sahih yang berkaitan penting dengan kerjasama dalam kehidupan sosial. D. Peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi hadis sahih dan hadis doif melalui paparan. Jadi yang paling tepat adalah C ya Bapak Ibu. A dan D mencerminkan aktivitas individu, belum menyentuh aspek kolaboratif ya. Kalau yang C kan dapat merancang menyajikan kajian kelompok ya, begitu, ada kajian kelompok sesuai permintaan dari indikator kisi-kisi soalnya Bapak Ibu ya. Nah, dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran psikomotor sesuai supaya bersemangat bergotong royong, begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau ada soal dan ada kisinya itu sudah paling mudah untuk belajar. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya. Kemudian soal nomor 4 yang tadi sudah ada kisinya di atas Bapak Ibu ya. Indikatornya soalnya disajikan deskripsi kasus pengembangan materi tentang takdir seorang mahasiswa, menentukan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Materi konsep takdir, taksonomi C5, ranah afektif, tingkat kesukarannya sedang. Ini ada contoh soalnya. Di sebuah sekolah di daerah pesisir, peserta didik berasal dari masyarakat setiap tahunnya menyelenggarakan tradisi larung sesaji. Proses melarung hasil bumi ke laut sebagai bentuk rasa syukur rezeki dari Allah dan permohonan keselamatan. Namun beberapa siswa menganggap tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan enggan mengikuti. Guru Pais kemudian menjelaskan bahwa tradisi tersebut itu dapat dikaji secara bijak dan dipahami dengan bentuk syukur terhadap takdir Allah selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah.
Guru pun menyusun tujuan pelajaran ranah sikap yang menekankan agar peserta didik mampu mengevaluasi makna takdir dan menerima tradisi lokal sebagai bagian dari ketentuan Allah. Nah, pertanyaannya, manakah tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut agar peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi sebagai bagian dari pemahaman takdir? Nah, ada peserta didik dapat menjelaskan makna budaya larung, bukan ya Bapak Ibu ya. Peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif dalam mengikuti tradisi larung sesaji sebagai kewajiban. Peserta didik mampu mengevaluasi tradisi larung sesaji dan menunjukkan sikap menerima serta menghargai. Nah, tadi di sini sikap penerimaan tradisi sebagai bagian dari takdir. Jadi yang C Bapak Ibu yang tepat ya. Nah, ini soal nomor 5. Ini indikator soalnya. Disajikan deskripsi materi tentang ayat muhkamat dan ayat mustayabihat. Mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran dan pengetahuan yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik mampu memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Di sini taksonominya C6, tingkat kesukarannya sukar, kata kerja operasional. Ini ada tambahan saja Bapak Ibu ya, mengembangkan, menyusun, merancang, mencipta itu masuk ke C6. Contoh soalnya, guru PAI hendak mengajarkan materi ayat muhkamat dan mustayabihat kepada peserta didik di tingkat MA. Dalam pembelajaran tersebut, guru tidak hanya ingin peserta didik memahami perbedaan antara dua jenis ayat, tetapi juga menanamkan kemampuan berpikir dinamis dan inovatif dalam menanggapi perkembangan zaman, terutama ketika menghadapi tafsir ayat-ayat yang bersifat simbolik dan tidak langsung mustayabihat. Guru menyadari bahwa menafsirkan ayat mustayabihat memerlukan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Maka guru ingin menyusun indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang tidak hanya bersifat menghafal, memahami, tetapi juga menuntut kreativitas dan sintetis pengetahuan baru. Pertanyaannya, manakah rumusan tujuan indikator pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai untuk materi ayat muhkamat dan mustayabihat agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif? Jadi intinya ini Bapak Ibu ya, ranah pengetahuan berpikir dinamis dan inovatif itu garis bawahnya Bapak Ibu. Jadi ada soal panjang, Bapak Ibu ambil garis bawahnya atau ditebali hurufnya ya. Apa tujuannya ranah pengetahuan, kemudian apa kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran itu harus menggunakan A, B, C, D ya. A, audiens itu peserta didik, siswa, murid. Behavioristik itu adalah perilakunya setelah mendapatkan pembelajaran, misalnya menjelaskan, menguraikan, menganalisis, mengembangkan, itu behavioristik. C-nya kondisinya, kondisi untuk mendapatkan perilaku tadi itu ya Bapak Ibu. Misalnya yang A ini adalah perbedaan antara ayat muhkamat, menguraikan pandangan mufasir gitu ya. Kemudian menganalisis kandungan makna ayat. Kemudian D, degree itu tingkat penguasaannya, begitu Bapak Ibu. Jadi kita lihat mana kemampuan, kita garis bawahi ranah pengetahuan berpikir dinamis dan inovatif. Jadi yang kira-kira yang akan membuat lebih berpikir dinamis dan inovatif dari mana Bapak Ibu? Di sini bisa dibaca, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara muhkamat dan mustayabihat secara rinci, tidak. Peserta didik mampu menguraikan pandangan para mufasir tentang ayat mustayabihat. Peserta didik mampu menganalisis kandungan makna dari ayat-ayat mustayabihat menggunakan pendekatan tematik. Peserta didik mampu mengembangkan model penafsiran kontekstual terhadap ayat mustayabihat sesuai dengan tantangan kontemporer. Jadi yang tepat adalah D, mampu mengembangkan model penafsiran. Mengembangkan itu sudah kemampuan berpikir dinamis dan inovatif Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu hanya harus jeli aja membaca KKO, Karta Kerja Operasional, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah nomor 6 dan nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Nomor 6 itu indikatornya soal disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran. Guru merencanakan tujuan pembelajaran pada materi ayat muhkamat dan mustayabihat dengan pendekatan PBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar. Nah sekarang kita menganalisis materi ajar
kajian tafsir berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Di sini ada materinya yaitu ayat mukamat, mutayabihat, ada tafsir ya. Taksonomi C4, tingkat kesukarannya sedang. Ranah kognitif pengetahuan. Seorang guru PAI merancang pembelajaran materi mukamat. Seorang guru PAI merencanakan pembelajaran materi ayat mukamat dan mustayabihat untuk kelas 11 menggunakan pendekatan PBL. Guru ingin agar peserta didik tidak hanya memahami perbedaan dua jenis ayat, tapi juga mampu menganalisis kajian tafsir baik sisi riwayat maupun pendapat. Ya, dalam perencanaan tujuannya guru hendak mengintegrasikan metode tafsir. Nah, karakteristik di sini peserta didik beragam. Ada yang sudah memiliki dasar tafsir kuat, ada pula baru belajar dasar Al-Quran. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan tujuan pembelajaran agar semua peserta didik dapat aktif berpartisipasi dan mengembangkan kemampuan analisis mereka. Nah, pertanyaannya, berdasarkan deskripsi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat sebagai analisis materi ajar kajian tafsir yang dijadikan dasar dalam perencanaan tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan PBL sesuai karakteristik peserta didik. Jadi garis bawahi Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran pendekatan PBL. Nah, PBL adalah problem based learning ya. A. Materi ajar fokus pada pemahaman perbedaan tanpa mengaitkan. Nah, bukan ya Bapak Ibu ya. B. Materi ajar mengintegrasikan kajian tafsir bila maksyur dan bil al-ra'i dengan metode tafsir maudu'i dan mukaran serta disusun dalam aktivitas problem solving. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu ya, menyesuaikan tingkat pemahaman peserta didik. Yang C kita lihat, menitik beratkan pada hafalan itu bukan problem solving. Materi ajar menggunakan metode tafsir ijmali dan tahlili secara eksklusif dengan guru sebagai pusat kegiatan bukan. Jadi yang paling benar adalah yang B ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Soal nomor 7, ini kisi-kisinya. Indikator soal. Disajikan aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran pada materi klasifikasi hadis pendekatan PJBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur ilmuwan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. C5, tingkat kesukaran sedang materi. Nah, ini ada bisa dibaca Bapak Ibu ya soalnya. Seorang guru agama upayakan mengajar materi klasifikasi hadis berdasarkan kesahihan fungsi hadis terhadap Al-Quran di kelas 11. Guru menggunakan pendekatan PJBL untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas peserta didik. Guru merancang proyek berupa pembuatan infografis digital yang berisi penjelasan hadis sahih, hasan, dan doif serta fungsinya dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Peserta didik memiliki kemampuan yang bervariasi, sebagian menguasai teori, sebagian lebih kuat dalam praktik desain. Guru ingin memastikan bahwa pelaksanaan tujuan pembelajaran mampu menyesuaikan dengan struktur keilmuan hadis serta karakteristik peserta didik secara utuh. Pertanyaannya, manakah langkah yang tepat mencerminkan analisis materi ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran dengan pendekatan PJBL? Jadi kita lihat PJBL-nya Bapak Ibu di ABC-nya ya, pilihan gandanya. Jadi kalau ada soal panjang itu Bapak Ibu pusing, Bapak Ibu langsung ke bawahnya aja cari pertanyaannya. Memberikan peserta didik tugas membuat poster klasifikasi hadis secara mandiri tanpa pendampingan bukan ya Bapak Ibu, tidak boleh, harus didampingi. Menyediakan materi klasifikasi hadis secara ringkas lalu minta peserta didik membuat ringkasan kelompok bukan. Mengintegrasikan materi klasifikasi hadis dan fungsinya dengan proyek infografis sambil membimbing peserta didik mampu sedikit sesuai kemampuan mereka untuk memahami sanad, matan, dan aplikasi hadis dalam konteks Al-Quran benar. Menyusun rubrik penilaian proyek secara umum, memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk menentukan isi proyek sesuai kreativitas masing-masing bukan Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih menunjukkan PJBL memperhatikan karakteristik peserta didik itu yang C. Nomor 8 ini kisi-kisinya Bapak Ibu. Disajikan narasi guru melakukan evaluasi pembelajaran pada materi rahasia takdir dengan pendekatan diferensiasi based learning.
Mahasiswa menguraikan materi ajar hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir pada evaluasi tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ini taksonomi belumnya C4, tingkat kesukarannya sedang ya Bapak Ibu. Materinya mengungkap takdir. Contoh soal, Ibu Laila guru PAI kelas 9 yang baru saja menyelesaikan pembelajaran tema mengungkap rahasia takdir dengan fokus hubungan antara takdir dan iman kepada hari akhir serta mengenal konsep mukjizat, karamah dan sihir dalam Islam. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar, Ibu Laila menerapkan pendekatan DBL, yaitu memberikan lembar refleksi individu bagi siswa yang lebih verbal dan introspektif, memberikan video presentasi bagi siswa yang lebih aktif dan ekspresif, serta membuat proyek kolaboratif bagi siswa yang menyukai kerja kelompok. Tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat mengaitkan pemahaman tentang takdir dengan keyakinan terhadap hari akhir sesuai karakteristik gaya belajar mereka masing-masing. Pertanyaannya, berdasarkan kasus tersebut, manakah pernyataan yang paling mencerminkan evaluasi tujuan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi based learning dan struktur keilmuan takdir? Jadi intinya lagi-lagi kita Bapak Ibu, apa yang diminta soal tujuan pembelajaran sesuai diferensiasi. Bu Lalia memberikan ujian tulis, salah ya Bapak Ibu ya. Jadi berdiferensiasi kita harus membedakan Bapak Ibu, peserta didik itu mempunyai gaya belajar audio, kinestetik dan visual begitu ya. Ibu Laila membedakan bentuk evaluasi sesuai dengan gaya belajar, boleh. Ibu Laila meminta seluruh siswa membuat video, salah, seluruh ya. Ibu Laila hanya menilai aspek kognitif, juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B ya Bapak Ibu ya, yang DBL. Soal nomor 9 ini kisi-kisinya dengan nomor 10. Disajikan pernyataan praktik pedagogi tentang perencanaan materi ajar pembentukan akhlak karimah secara logis dengan pendekatan TPACK. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pengembangan karakteristik bangsa dalam perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi di sini ada penerapan C3, kesukarannya mudah Bapak Ibu ya. Materinya pembentukan akhlak karimah. Soalnya, seorang guru PAI merencanakan pembelajaran tema pembentukan akhlak karimah sebagai pilar pembangunan karakter bangsa yang menggunakan pendekatan TPACK agar pembelajaran tidak hanya mengandalkan pengetahuan konten dan pedagogi, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat penyampaian materi. Guru tersebut merancang alur pembelajaran sebagai berikut: mengaitkan pembelajaran dengan realitas digital siswa, misalnya budaya media sosial dan etika daring, menyusun materi mulai dari pengertian urgensi dalam Islam dan akhlak dalam kehidupan berbangsa, hingga aplikasi dalam dunia digital, menyusun tujuan pembelajaran agar siswa mampu mengidentifikasikan dan menerapkan nilai-nilai akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Manakah alur penyusunan materi ajar yang paling logis sesuai dengan prinsip TPACK dalam merencanakan pembelajaran akhlak karimah untuk membangun karakteristik bangsa? Nah, alur penyusunan materi ajar paling logis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cari ya, menyusun materi ajar dimulai dari contoh perilaku lalu masuk ke teori pentingnya akhlak dalam masyarakat tanpa mempertimbangkan integrasi teknologi. B. Merancang alur materi urgensi akhlak dalam Islam dilanjutkan dengan aplikasi akhlak di lingkungan sekolah lalu ditutup dengan praktik ibadah. C. Mengintegrasikan konten akhlak karimah dengan pendekatan pedagogi dan teknologi dimulai dari isu etika digital dilanjutkan dengan konsep akhlak karimah diakhiri dengan implementasi dengan kehidupan sosial dan daring. Nah, tadi ada tentang media sosial ya Bu ya Pak ya dan daring, berarti yang paling tepat adalah C Bapak Ibu. Menyusun alur materi ajarnya. Bisa dibaca Bapak Ibu. Yang terakhir nomor 10, disajikan pernyataan praktik tentang pedagogi pelaksanaan materi ajar fikih kontemporer secara logis dengan pendekatan deep learning. Mahasiswa dapat menentukan alur ajar fikih kontemporer dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Sini taksonomi belumnya C3, tingkat kesukarannya mudah. Ranahnya adalah pedagogi konten. Materinya fikih kontemporer. 10.
Pak Riwan, guru fikih kelas 11, sedang melaksanakan pembelajaran tema fikih kontemporer dengan pendekatan deep learning. Pada proses pembelajarannya, ia memulai dengan masalah aktual, memfasilitasi siswa untuk menggali konsep-konsep dasar fikih, mendorong siswa melaksanakan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai syariah dalam konteks kekinian, mengarahkan pesan didik, menyusun solusi berbasis prinsip fikih dan menghadapi persoalan ekonomi dan sosial modern. Alur pelaksanaan pembelajaran fikih kontemporer yang paling logis sesuai dengan deep learning adalah deep learning itu adalah pembelajaran mendalam, Bapak Ibu ya. Menyampaikan seluruh materi fikih secara ceramah kurang tepat, mengawali pembelajaran dengan isu aktual, mengaitkan dengan konsep fikih, mengajak siswa menganalisis serta merumuskan solusi berdasarkan prinsip syariah. Memberikan ringkasan materi bukan, menyuruh membaca buku referensi bukan. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Sekian Bapak Ibu 10 kisi-kisi soal UP Final Pi yang ada dari PPG Kemenak Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.